Live di Kompas TV. Selamat malam, Saudara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut sudah mengamankan pelaku ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta. Pelaku berasal dari lingkungan sekolah dan kini fokus penanganan selain mencari motif adalah memastikan seluruh korban luka dirawat dengan baik. Saudara, Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saya Audrey Chandra. Sebuah ledakan terjadi di Masjid Dalam SMA Negeri 72 Jakarta, Kompleks Kodamar, Jakarta Utara saat ibadah sholat Jumat sekitar pukul 12 siang tadi. Ini tandungnya nih. Akibat ledakan, belasan siswa dibawa ke balai kesehatan terdekat. Semua korban adalah laki-laki dan rata-rata kelas 10. Tim gegana langsung diturunkan sisir area sekolah. Sumber ledakan masih terus didalami. Wakil Menko Polkam Ludewig Paulus, Saudara, meminta masyarakat untuk tidak menyimpulkan adanya aksi teror di sekolah. Semuanya masih dalam penyelidikan. Kemudian juga sementara Wamen mengatakan senjata yang ditemukan di TKP atau lokasi kejadian merupakan senjata mainan. Ya, ada gambar itu tapi ternyata senjata mainan. Oh, itu senjata mainan, bukan senjata beneran. Ya, setelah kami cek itu senjata mainan. Nah, tentang ledakan masih di tim forensik lagi kerja apa ledakan atau apa gitu ya. Jadi masih Ada bom molotov, Pak? Ya. Bom molotov. Kalau bom molotov pasti udah kebakar itu. Namanya karpet. Yang informasi awal senjata yang terletak di samping seorang yang juga terlihat tergeletak itu, apakah itu murid atau pelaku atau seperti apa itu? Nah, itu kita belum tahu. Ada yang meninggal nggak Pak? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada yang meninggal ya Pak? Oh, jangan terlalu, namanya masih diselidiki, jangan dikatakan ini jumping conclusion bahwa ini aksi teroris, kita belum sampai ke sana ya. Jadi biarkan aparat bekerja dulu ya. Pada gilirannya temuannya tentunya akan disampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut terduga pelaku peledakan di SMA N72 Jakarta sudah diketahui. Ia merupakan salah satu yang terluka dalam peristiwa tersebut. Akibat lukanya, pelaku saat ini menjalani operasi di rumah sakit, tapi mengenai motif masih terus didalami. Sementara untuk terduga pelaku saat ini sudah kita dapatkan. Anggota sedang melakukan pendalaman terkait dengan identitas korban, kemudian juga lingkungan korban, lingkungan pelaku, termasuk rumah dan hal-hal lain yang saat ini sedang kita dalami, dan tentunya nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Untuk saat ini salah satu dari yang saat ini melaksanakan operasi terduga pelaku, dan untuk motif ya saat ini memang sedang kita dalami. Berbagai macam informasi tentunya akan kita kumpulkan supaya menjadi satu informasi yang bulat pada saat nanti diinformasikan lebih awal. Polisi mengumumkan hasil gelar perkara terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, polisi menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Sebelumnya Jokowi telah melaporkan dugaan fitnah terkait dirinya ke Polda Metro Jaya dengan jeratan pasal 310 dan 311 KUHP, pasal 27A, 32, serta pasal 35 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE.
Dan usai penetapan tersangka Roy Suryo CS dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Joko Widodo, Ketua Umum Jokowi Mania Andi Aswan bilang akan mengawal kasus ini hingga ingkrah. Menurut Andi Aswan, penetapan status tersangka Roy Suryo CS menjadi bukti proses hukum berjalan proporsional dan hati-hati, sekaligus menjadi pembelajaran untuk bijak dalam bersosial media. Ia juga mengatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo siap hadir ke pengadilan dan membuka ijazah aslinya apabila dibutuhkan. Lebih dari kemenangan Irak terhadap Indonesia ya. Kalau Irak Indonesia itu 0-1, kalau ini sudah 2-0. Apresiasi yang sangat setinggi-tingginya kepada Polda Metro Jaya secara profesionalisme, secara penuh dengan kehati-hatian, akhirnya semua terjawab. Oleh karena itu, tetap kita mengawal kasus ini sampai selesai, sampai ada putusan pengadilan yang ingkrah. Ini adalah kemenangan, bukan kemenangan hanya Pak Jokowi, tapi ini adalah kemenangan yang hakiki dari seluruh masyarakat Indonesia. Roy Suryo menghormati penetapan status tersangka atas dirinya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Tapi Roy berharap aparat bersikap adil jika ada pihak tertentu yang mendesak melakukan penahanan terhadap dirinya. Ya, jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk ya. Kalau ada seseorang yang memilih dokumen publik, kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi, itu yang sangat buruk. Dan yang kedua adalah kami tetap menghormati semua ini dan tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Saudara, untuk memastikan makanan aman dikonsumsi, Dapur SPPG Polres Sragen menggunakan alat rapid test untuk uji makanan MBG. Seperti apa? Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Disorot akan gabung Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto, Ketua Umum Relawan Jokowi Projo Budi Ari Setiadi bantah pindah haluan politik. Mendukung Pak Prabowo terus dianggap pindah haluan, enggak menurut saya. Jokowi saat ini semakin kritis keadaannya karena ditinggal oleh banyak kawan. Saya dari awal meragukan perpecahan politik antara Budi Ari atau Projo dengan Pak Jokowi. Bola Liar, Jumat 7 November pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update, didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19.00 waktu Indonesia Barat bersama saya Junah Monangan. Saat ini polisi masih melaksanakan olah TKP di lokasi ledakan dan juga terkait dengan korban total sudah ada 54 orang dan dibawa ke Rumah Sakit IRC Jakarta dan Rumah Sakit Islam. Terkait dengan dugaan adanya ledakan, polisi masih mengumpulkan keterangan dan rencananya pada pukul 8 malam akan melaksanakan konferensi pers di Polda Metro Jaya. Banyak sekali catatan yang didapat oleh pihak polisian terkait dengan adanya beberapa penemuan, salah satunya adalah senjata yang diduga mainan dan juga adanya benda-benda lain. Terkait dengan kejadian ini, polisi masih terus mengumpulkan adanya beberapa hal yang tentu saja ini akan menjadi sumber untuk bisa mengetahui terkait dengan apa pola dan juga terkait dengan apa tujuan dari adanya ledakan ini. Kami masih menunggu keterangan resmi yang nanti akan disampaikan langsung oleh pihak kepolisian di pukul 8 malam di Polda Metro Jaya. Demikian Kompas Update, terima kasih. Saudara, untuk memastikan makanan aman dikonsumsi, Dapur SPPG Polres Sragen menggunakan alat rapid test untuk menguji makanan sebelum disalurkan ke sekolah-sekolah. SPPG Yayasan Kemala Bayangkari milik Polres Sragen yang berada di Desa Kedaung, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah misalnya, ini akan mulai beroperasi pada Senin depan. Dalam menjamin kelayakan makanan bergizi gratis atau MBG, Dapur SPPG ini telah mendapatkan sertifikat layak higienis, sanitasi,
dan SPPG ini juga menggunakan alat rapid test makanan sebelum disalurkan ke sekolah-sekolah. Dapur ini nantinya akan melayani sebanyak 2.238 penerima manfaat dari 9 sekolah, mulai dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMK sederajat. SPPG juga melibatkan karyawan sebanyak 44 orang yang sebagian besarnya berasal dari warga sekitar. Untuk menjamin itu, kita juga sudah menyiapkan alat untuk mengecek rapid untuk makanan. Jadi kita bisa cek apakah makanan ini mengandung bahan-bahan berbahaya atau tidak sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau program makan bergizi gratis di SMP Negeri 9 Salatiga. Wapres Gibran meninjau secara langsung bagaimana pelaksanaan program makan bergizi atau MBG bagi siswa-siswi. Dan pada hari ini SMP Negeri 09 Salatiga menyajikan menu nasi putih, ayam asam manis, ada juga tahu crispy, tumis buncis dan juga wortel serta ada buah anggur. Gibran, saudara, sempat memasuki beberapa ruang kelas dan berinteraksi secara langsung dengan tenaga pengajar untuk mendengarkan masukan terkait pelaksanaan program MBG di sekolah. Badan Gizi Nasional terus memperkuat tata kelola dan kualitas gizi program MBG dan seperti apa regulasi yang akan diterapkan nantinya, apakah akan diperketat, ditambah begitu ya. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional. Selamat malam Pak Dadan. Malam Pak Audrey. Pak Dadan, ini sebenarnya kan dari BGN sendiri terus memperketat ya, terus memperbaiki, mengevaluasi agar pelayanan makan bergizi gratis jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Nah, ini untuk memastikan makanan tetap bergizi, kemudian juga tetap terjaga kualitasnya. Sampai dengan sekarang apa yang terus dikerjakan, Pak? Ya, yang pertama kita keluarkan petunjuk teknis edisi 3, di mana di dalamnya berisi pembatasan jumlah penerima manfaat. Awalnya kan kita melayani antara 3.000 sampai 4.000 ya. Nah, dengan juknis yang baru ini kita batasi untuk anak sekolah satu SPPG maksimal 2.000. Nah, kemudian program ini juga ingin menyasar program stunting, di mana di situ kita menyasar ibu hamil, ibu anak balita, sehingga SPPG diwajibkan untuk menambah jumlah penerima manfaat dengan ibu hamil, ibu anak balita sampai 2.500. Dan jika di SPPG tersebut ada juru masak yang profesional, apalagi bersertifikat, boleh dimaksimalkan sampai 3.000. Itu langkah pertama yang kita lakukan sehingga kualitas layanan semakin meningkat karena jumlah yang dilayaninya menurun ya, dan kita keluarkan insentif dasar untuk para mitra agar tidak rebutan penerima manfaat dan tidak dirugikan. Dan setelah itu kita gunakan juga alat rapid test seperti yang tadi diberitakan. Itu baru ya Pak, alat rapid test? Untuk di SPPG Polri ini sudah berlaku dari awal. Tapi kita akan ratakan ke seluruh SPPG dan kita dalam proses pengiriman dan mudah-mudahan tidak lama lagi seluruh SPPG akan menggunakan alat rapid test tersebut baik untuk menguji bahan baku maupun hasil olahan yang sudah dimasak. Jadi kalau alat uji rapid test ini adalah artinya sebelum siswanya menerima atau ibu-ibu hamilnya menerima, kemudian ada semacam uji dulu ya? Uji dulu. Itu ya. Rapid testnya seperti apa Pak Dadan? Ya itu ada beberapa unsur yang untuk menguji 4 unsur kimia untuk sementara ini ya, diantaranya nitrit ya kan, kemudian sianida, formalin dan arsen ya, itu untuk melihat apakah makanan itu aman dikonsumsi atau tidak. Nanti mungkin akan ditambah dengan kaitannya investasi bakteri ya, tapi ini kan bertahap dulu kita lakukan. Itu yang kita lakukan ya. Jadi yang dites bahan baku dan juga hasil olahannya. Oke, jadi artinya dengan menggunakan rapid test ini diharapkan kualitasnya tetap terjaga, gizinya juga tetap terjaga pada saat anak-anak makan gitu ya Pak? Ya betul, jadi ini untuk meningkatkan keamanan karena kita inginkan makanan yang disajikan selain memiliki komposisi gizi seimbang sehingga anak bisa tumbuh sehat, cerdas, kuat dan ceria, tapi juga aman dikonsumsi, sehingga kita harapkan target kita untuk meminimalkan kejadian bahkan menghilangkan kejadian-kejadian menonjol itu bisa tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Oke, Pak Dadan, ini kan makan bergizi gratis
ini salah satu catatannya adalah juga bagaimana bisa menurunkan stunting ya. Dari 2024 kemarin stuntingnya, prevalensi stunting ini turun menjadi 19,8% di 2024. Pasti diharapkan akan terus turun dan jadi nol ya Pak ya. Semoga semuanya tetap tidak ada stunting lagi di kasus di Indonesia. Nah, apa kemudian kontribusi yang dilakukan oleh BGN untuk dalam hal ini adalah MBG untuk supaya tadi menurunkan stunting itu sendiri? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, setiap SPPG wajib melayani kelompok B3 ya, ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, karena tiga kelompok ini adalah yang utama ketika untuk mencegah stunting. Jadi setiap SPPG wajib, bahkan ada beberapa SPPG yang sekarang khusus dedicated untuk stunting, dan tujuan kita bukan menurunkan stunting, tapi betul-betul menghilangkan stunting. Dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sekarang kan sudah menyebar di seluruh Indonesia, dan kita harapkan mereka betul-betul bisa melayani, makanya anak sekolahnya kita turunkan jumlah yang dilayaninya supaya bisa lebih banyak SPPG yang melayani. Kemudian ditambah dengan ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, karena anak sekolah ini kan membernya di dunia sudah ada ya, School Meal Coalition sudah 112 negara. Nah, pelayanan B3 ini, ibu hamil, ibu menyusui, anak balita akan menjadi ciri khas Indonesia, dan saya kira target kita mulai sekarang ke depan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar target melayani ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, karena 1000 hari pertama sangat penting untuk kehidupan. Dan itu pun menu-menunya beda ya Pak, pada saat untuk anak-anak, ibu hamil itu beda-beda semua ya? Tentu saja, gitu ya? Karena kan untuk ibu hamil biasanya ada yang senang makan, ada yang tidak. Yang senang makan kita kasih makanan yang dengan gizi seimbang. Tapi yang tidak kuat makan kita kasih misalnya susu yang baik atau tambahan vitamin. Untuk anak yang belum bisa makan juga kita kasih vitamin atau susu yang baik, seperti itu. Tapi pelayanannya kan tiap hari ya. Jadi mereka 6 hari dalam seminggu dilayani oleh Badan Gizi Nasional. Oke, Pak Dadan, ini kan di tahun depan nanti akan ada perluasan ya, perluasan kriteria untuk yang tadi klasifikasinya, kira-kira misalnya sekolah mana yang mendapatkan, selain diturunkan tapi sebenarnya juga diperluas ya Pak ya, itu seperti apa sebenarnya antara diturunkan? Ya, sebenarnya bukan tahun depan, tahun ini target kita kan 82,9 juta, itu sudah menyangkut seluruh anak sekolah, santri dan sekolah keagamaan, termasuk ibu hamil, menyusui, anak balita. Jadi tahun ini kita kejar targetnya. Nah, tahun depan lebih merata lagi, karena tahun ini kan kita baru mulai 6 Januari ya, kemudian satuan pelayanannya bertahap setiap bulan bertambah, dan sampai sekarang baru ada 14.605 SPPG yang kita targetkan sebetulnya bisa sampai 25.400 SPPG di aglomerasi dan 8.000-an SPPG di daerah terpencil. Dan ini sedang kita kerjakan. Oke, itu gimana ngelihatnya Pak? Tadi ada daerah aglomerasi dan juga yang tadi daerah terpencil. Gimana klasifikasinya untuk yang awal-awal, yang mana dulu gitu? Apakah? Yang kita kerjakan dulu kan yang aglomerasi, karena pusat keberadaan penduduk di daerah aglomerasi itu mencapai kurang lebih 79 sampai 80 juta orang. Yang di daerah terpencil yang kita kejar dengan 8.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi itu akan melayani kurang lebih 3 juta orang. Itu daerah-daerah yang kalau kita kirim itu tidak bisa dijangkau dalam waktu 30 menit ya, baik itu di daerah pegunungan, daerah hutan atau di daerah pantai gitu. Itu yang sedang kita kerjakan. Ini SPPG-nya sedang kita kerjakan. Biasanya kalau untuk perluasan itu apakah misalnya sekolah yang misalnya di Padadan yang mengajukan diri, atau justru dari tim BGN sendiri yang menyasar kayaknya yang sekolah ini duluan nih yang... Enggak, kita yang menentukan. Oke. Kita yang menentukan. Nanti kita akan datang ke sekolah-sekolah apakah bersedia menerima makan bergizi gratis atau tidak. Kemudian rata-rata sih kalau di daerah-daerah suburban, urban terpencil mereka bersedia menerima. Berarti artinya SPPG-nya juga ditambah, kemudian tambah juga terus. Chefnya juga ditambah gitu ya Pak? Tentu ya. Oke, pertanyaan berikutnya nanti Pak Dadan, yang menarik adalah tentunya kan program MBG ini pasti membutuhkan kerjasama di lintas sektor ya. Bagaimana sebenarnya peran-peran dan sinergi antara kementerian dan lembaga supaya bisa mendukung dan juga menjaga agar program makan bergizi gratis ini bisa menyasar ke semua lini di masyarakat Indonesia. Tetap bersama kami, nanti kita akan membahasnya di Sapa Indonesia Malam.
Demi anak sekolah bisa terhibur, petugas MBG Kota Parepare, Sulawesi Selatan mengenakan kostum superhero dalam mengantar makanan bergizi gratis atau MBG di sekolah. Anak-anak senang pengantar makanan mereka ternyata adalah seorang pahlawan bertopeng. Tokoh superhero Power Ranger ini tiba-tiba muncul dan mengantar makanan bergizi gratis di SD Negeri 20 Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Jumat pagi. Dia adalah Mustamar, seorang petugas dapur atau SPPG Kecamatan Soreang. Aksi unik Mustamar yang mengenakan kostum superhero ini pun disambut antusias dari para pelajar yang menunggu makanan. Ide menggunakan kostum Power Ranger ini muncul saat Mustamar melihat anak-anak terlihat lesu menunggu MBG. Akhirnya dia menghibur mereka dengan kostum Power Ranger. Rangers membagikan MBG ke anak-anak. Kami mengikuti bagaimana untuk memberikan kebahagiaan buat anak-anak. Malah anak-anak selalu tiap hari meminta Power Rangers tiap hari. Aksi Mustamar itu pun membuat anak-anak senang dan semangat untuk menikmati sajian MBG. Bahkan banyak di antara anak-anak yang ingin foto bareng dengannya loh. Keren ya? Sudin Samsudin, Kompas TV, Parepare, Sulawesi Selatan. Jadi Pak Dadan, ini sebenarnya cerita-cerita apa pembawa makanan ini ada Power Ranger ini untuk gimana nih Pak sebenarnya? Ya ini inovasi. Dibebasin atau inovasi enggak? Dan kreativitas masing-masing SPPG ya kan. Mungkin yang sekarang lagi terkenal kan tokoh-tokoh Power Ranger dan lain-lain, tapi satu hari mungkin saya meminta nanti pakai tokoh-tokoh pewayangan atau tokoh-tokoh lokal biar bisa ini ya, biar sekaligus memperkenalkan. Ya. Tapi ini menurut saya satu kreativitas yang bagus. Itu tidak ada dalam SOP, gitu? Tetapi dibolehkan lah begitu. Jadi tujuannya sebenarnya apa Pak Dadan? Apa yang diharapin supaya anak-anak lebih bersemangat, kemudian ya mungkin lebih membuat anak-anak terhibur ya, dan lebih suka, lebih senang, antusias menyambut. Lebih nafsu makan gitu ya Pak ya? Iya betul. Oke, Pak ini kan selain ada liputan soal ada banyak tadi kostum-kostum seperti salah satunya Power Ranger, tapi kita dilihat nih sekarang, kita lihat juga di media sosial bahwa banyak sekali SPPG yang kemudian punya media sosial mengupload begitu ya, daftar menu hari ini apa, proteinnya berapa, energinya berapa dan lain sebagainya, termasuk juga menerima request makanan. Itu memang diperuntukkan, artinya diwajibkan masing-masing SPG atau itu bentuk pertanggungjawaban SPPG nih kepada para orang tua? Kita minta setiap SPPG membuat media sosial sendiri, TikTok, Instagram, dan minimal mereka harus memuat menu yang dimasak hari itu. Ini sekaligus untuk pengawasan publik ya. Dan Badan Gizi sendiri nanti akan lihat itu menu-menu itu, karena kadang-kadang ada menu yang menurut kita dan tim, wah ini kayaknya kurang. Jadi kita biasanya begitu melihat langsung call ke SPPG-nya dan ahli gizinya, tolong diperbaiki. Jadi memang kita minta agar mereka memuat menu harian agar dimunculkan di media sosial dan agar publik melihat. Makanya tadi kalau saya lihat juga detail sekali ya Pak, misalnya menunya hari ini apa, kemudian energinya berapa kalori, kemudian gizinya berapa dan lain sebagainya, itu juga menjadi satu pertanggungjawaban juga ya? Satu pertanggungjawaban, dua edukasi. Bahwa mungkin banyak orang yang selama ini kan hanya makan. Tapi begitu melihat menu yang dimakan hari itu, oh dia hitung kalorinya cukup atau tidak. Dan komposisinya bagus tidak gitu, seperti itu. Memang kita minta tuh semuanya untuk melakukan itu. Oke. Pak Dadan, ini kan pemerintah menargetkan perluasan penerimaan manfaat di 2026 ya, termasuk juga pasti perluasan ini dan program MBG ini juga kemudian tidak hanya BGN saja fokusnya begitu yang harus mengerjakan, tetapi lintas kementerian, lembaga juga harus mendukung. Ini seperti apa sinergi dari kementerian lembaga mendukung program MBG? Untuk itu kan dibuat Perpres ya, Perpres tata kelola dengan ketua tim koordinasinya di bawah Menko Pangan. Karena program ini kan kemudian akhirnya secara operasional, secara pelaksanaan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Tetapi kita tahu bahwa untuk pengawasan tidak mungkin dilakukan oleh Badan Gizi Nasional sendiri. Itu harus melibatkan Kementerian Kesehatan, melibatkan BPOM, melibatkan dinas-dinas kesehatan di Pemda-Pemda. Oleh sebab itu kita harus koordinasi dengan erat dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, ketika kita mengirim kepada anak sekolah, maka penerima manfaatnya kan itu pasti berkaitan dengan Kementerian
pendidikan dasar dan menengah. Ya, kemudian ketika kita mengirim ke ibu hamil, ibu anak balita, itu kan kita harus kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Ketika kita memasak dan kita membutuhkan rantai pasok bahan baku, itu kan ranahnya Kementerian Pertanian, Kementerian Jadi sebenarnya KKP. antara kementerian dan lembaga harus bersinergi terus ya Pak, bukan milik BGN aja nih, tugasnya BGN ya. Betul, makanya kemudian dibentuk tim koordinasi, dan tim koordinasi inilah yang mensinkronkan koordinasi antar kementerian, lembaga, instansi, dan BGN fokus untuk melakukan pelaksanaan program makan bergizi sehingga nanti rantai pasoknya bisa terpenuhi karena permintaan kita cukup besar. Semakin lama kan penerima manfaat semakin besar, rantai pasoknya, bahan bakunya juga harus siap. Banyak juga ya. Banyak ya. Iya. Nah, salah satu yang disoroti juga Pak Dadan adalah bagaimana caranya juga memasukkan menu-menu MBG ini ada yang sisi-sisi lokalnya begitu, misalnya di Papua, misalnya ada papeda, atau di wilayah mana kemudian ada memperkenalkan anak-anak juga bahwa ada bahan-bahan atau makanan-makanan lokal. Apakah ini terus digalakkan juga Pak supaya anak-anak sedini mungkin mereka tahu nih, oh ada ternyata ada makanan ini loh gitu. Itu adalah kebijakan utama Badan Gizi Nasional. Makanya Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional. Badan Gizi hanya menetapkan standar komposisi gizi. Nah, menunya diramu oleh ahli gizi yang direkrut lokal dengan dasar untuk mempertimbangkan potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Oleh sebab itu sebenarnya ahli gizi harus lebih banyak menggunakan komponen-komponen lokal. Terutama misalnya karbohidratnya ya, karbohidrat yang biasa dimakan oleh masyarakat lokal apa. Jadi ini jangankan antar provinsi, antar SPPG pun menunya bisa berbeda-beda, dan itu tergantung kreativitas dari para ahli gizi. Tapi kita basisnya adalah basis lokal, dan kita ingin menghargai budaya lokal terkait dengan diversifikasi supaya juga rantai pasoknya bisa dipenuhi oleh masyarakat sekitar. Jadi kalau di Halmahera misalnya atau di Maluku Utara biasa makan karbonnya rebusan singkong dan pisang, saya kira itu harus lebih sering disampaikan. Kalau di Papua misalnya dengan ubi ya, kalau di di NTT sana mungkin dengan jagung gitu, dan saya kira ahli gizi harus lebih banyak memperkenalkan itu. Dan lebih sehat juga ya Pak, mengurangi minyak juga gitu ya. Minimal potensi sumber daya lokalnya bisa dimaksimalkan. Iya, dan roda berarti perekonomian di sana juga berputar juga gitu. Betul. Ya Pak Dadan ya. Kedepan ini akan ada inovasi apa lagi Pak Dadan untuk perluasan MBG ini supaya mencakup semuanya nih, bisa merasakan? Ya, kita kan berusaha menjangkau seluruh target penerima manfaat, dan oleh sebab itu juga kita sekarang sedang mendorong agar produksi lokal naik. Jadi meskipun sekarang permintaan ayam dan telur naik, kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian agar tidak melakukan impor, agar produksi lokal naik gitu. Agar masyarakat, petani, peternak, nelayan untuk terdorong untuk melakukan produksi. Dan tahun ini kita targetnya adalah melakukan intervensi, karena 60% anak-anak yang kita intervensi sekarang tidak punya akses terhadap menu gizi seimbang. Nah, tahun depan kita kalau sudah selesai dengan intervensi, maka kita akan barengnya dengan edukasi memilih makanan sehat ya, seperti itu. Jadi 2026 selain kita meningkatkan kualitas termasuk keamanan, juga kita sudah mulai dengan edukasi agar anak-anak sudah mulai sadar dari dini. Nanti di sekolah dia makan itu, di rumah pun sebaiknya makanannya tetap dengan gizi seimbang. Oh, artinya ini orang tua juga akan dilibatkan juga ya Pak, supaya mengingatkan bukan hanya makan bergizi gratis saja, makan bergizi di sekolah saja yang harus bergizi, tetapi juga di rumah melatih anak-anak juga ya sudah terbiasa untuk makan makanan yang sehat. Betul. Oke, tapi kalau sejauh ini Pak Dadan tetap melibatkan juga nggak? Artinya kan ada anak-anak nih yang kemudian saya sukanya makan ini, maunya menu ini, itu tetap di welcome juga nggak? Ya tentu saja, karena gini, ini kan program harian ya. Ahli gizi biasanya merencanakan menu 1 minggu ke depan itu di hari Jumat. Jadi seperti sekarang ini mereka sudah diskusi nih apa saja yang akan diberikan di 1 minggu ke depan. Tapi 1 hari mereka biasanya akan mengakomodir keinginan-keinginan yang disampaikan oleh anak-anak, supaya menghindari kebosanan juga. Contohnya misalnya tiba-tiba ada yang minta nasi padang gitu. Ya kita dibuatkan nasi padang, atau ada juga minta tiba-tiba spaghetti ya. Burger kadang-kadang burger gitu ya. Karena mungkin burger bagi orang kota itu sudah biasa, tapi bagi masyarakat desa
burger itu sesuatu yang eksotis gitu, sehingga mereka juga ingin merasakan itu. Nah, kita akomodir kalau satu kali satu minggu saya kira tidak ada salahnya. Asal jangan tiap hari gitu ya Pak? Jangan. Kalau basis setiap harinya kan harus yang fresh food ya. Fresh food yang lebih banyak kandungan lokalnya dan juga dengan gizi seimbang yang sudah terukur gitu. Yang kemudian kita ingin mengajarkan bahwa anak-anak itu juga harus menghargai makanan-makanan lokal. Oke, Pak Dadan, tadi kan Pak Dadan bilang kan ini bukan hanya proyek tugasnya dari BGN saja, tetapi ada melibatkan Kemenko Pangan, kemudian juga Menteri Perdagangan, ada juga melibatkan Menteri Kesehatan dan kementerian lembaga lainnya. Ini gimana caranya juga bisa mengevaluasi masing-masing kementerian lembaga yang akhirnya mendukung program makan bergizi gratis ini? Kan kita ada rapat rutin tuh dipimpin oleh Menko Pangan ya. Selain itu juga kita dari lembaga ke lembaga berkoordinasi, seperti contohnya ya, bahwa di Badan Gizi kan bahan baku itu dibiayai berbasis ad-cost ya, terkait dengan indeks kemahalan yang bersangkutan dan referensi harga pasar. Nah, oleh sebab itu kita berbicara dengan Kementerian Perdagangan, tolong dikeluarkan referensi harga kemahalan bahan baku di setiap minggu, agar yang SPPG yang melaksanakan punya referensi ketika membeli, karena kalau tiba-tiba harga turun kan uangnya banyak sisa. Kalau tiba-tiba harga naik kan jadi kurang. Nah, kurang itu harus ada dasarnya. Nah, kemudian dengan Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga kita sama-sama merancang menu apa sih yang bagus, bagaimana deliverynya kepada ibu hamil, ibu anak balita. Kemudian dengan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak kita mulai memikirkan juga bagaimana edukasi parenting sudah bisa dilakukan sejak dini. Jadi bukan hanya nanti kita melakukan intervensi terhadap anak-anak penerima manfaat, tapi juga kita sudah menyasar calon-calon ibu nih yang usianya 18 sampai 20 diberikan edukasi parenting, jadi mempersiapkan ketika dia mau menikah, kemudian nanti punya anak, dia sudah harus siap apa yang harus dikerjakan. Artinya mulai dari kandungan, mengandung begitu sampai kemudian anaknya lahir sampai besar, ini harapannya semuanya bisa teredukasi dengan lebih baik untuk memiliki terus punya makanan-makanan yang bergizi dan juga berkualitas ya, supaya tadi mendukung bukan hanya mengurangi stunting ya Pak Dadan ya, tapi sampai zero stunting ya, tidak ada lagi ya. Betul, karena gini, generasi kita mendatang itu sangat tergantung dari kualitas gizi yang diterima oleh anak-anak sekarang. Jadi anak-anak yang sekarang ada dalam kandungan ya, anak-anak sekarang baru umur 3 tahun, ada yang di TK, kemudian ada juga di SD, anak-anak yang di SMP, SMA, kan 20 tahun kemudian menjadi tenaga kerja produktif kita. Jadi kita harus persiapkan itu dari sekarang. Ini investasi SDM jangka panjang yang memang harus kita kerjakan. Terima kasih Pak Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, sudah berbagi perspektif mengenai MBG supaya ke depan semakin banyak lagi perluasan ya Pak yang bisa dinikmati. Insya Allah. Terima kasih Pak Dadan. Terima kasih Mbak Audrey. Dan saudara, demikianlah Sapa Indonesia Malam untuk hari ini. Saya Audrey Chandra Pramil, selamat malam, sampai jumpa lagi.